Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Diki Junian Saputra, Anwar Yusuf Al-Bastami, Galih Nurul Istiqomah, dan Anindya Stuti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai random forest. Jadi random forest itu sebenarnya bisa digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Akan tetapi di sini kita akan membahas yang klasifikasi. Random forest terdiri dari dua kata, yaitu random dan forest. Dinamakan random karena pengambilan data sampel dilakukan secara random, dan dinamakan forest karena terdiri dari banyak pohon-pohon keputusan atau decision tree. Untuk penggunaan metode random forest pada klasifikasi baik untuk yang binary class ataupun multi class itu sama saja. Yang pertama, tahap bootstrap aggregating, yaitu pengambilan sampel secara acak dari dataset. Lalu yang kedua ada tahap random feature selection, yaitu pemilihan variabel prediktor atau variabel berpengaruh secara acak. Lalu langkah 1 dan 3 tersebut dilakukan sebanyak N pohon klasifikasi yang telah ditentukan. Dan untuk hasilnya melakukan prediksi class atau kategori variabel respon pada data uji dengan menggunakan majority voting atau nilai modus dari hasil prediksi pohon-pohon klasifikasi. Lalu tipe data yang bisa ditangani oleh random forest. Salah satu fitur terpenting dari algoritma random forest adalah ia dapat menangani kumpulan data yang berisi variabel kontinu seperti dalam kasus regresi dan variabel kategori seperti dalam kasus klasifikasi. Nah, untuk yang kasus klasifikasi ini datanya berupa supervised atau yang sudah ada labelnya. Lalu yang selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan dahulu. Yang pertama yaitu mengurangi overfitting yang ada pada decision tree dan membantu meningkatkan akurasi. Yang kedua dapat digunakan pada masalah klasifikasi maupun regresi. Yang ketiga tidak memerlukan normalisasi karena menggunakan pendekatan rule based. Dan yang keempat dapat menangani missing values karena terdapat step future selection, random future selection. Lalu untuk kekurangannya, karena random forest ini terdiri dari banyak decision tree, maka dia membutuhkan daya komputasi serta resource yang besar dalam membangun pohon-pohon tersebut. Hal itu juga membutuhkan waktu yang lama dalam proses training. Lalu berikut implementasinya. Dataset yang kita gunakan didapatkan dari Kaggle yang berisi data kondisi cuaca. Terdapat beberapa fitur yaitu date, precipitation, time max, maksimum temperatur, time min, minimum temperatur, dan angin. Lalu untuk kelasnya yaitu cuacanya. Untuk date-nya tidak digunakan karena kita akan mengklasifikasi, jadi untuk fiturnya hanya precipitation, time max, time min, dan wind. Lalu untuk data kelasnya weather. Lalu yang selanjutnya datasetnya akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk data train atau data latih dan data test. Untuk perbandingannya 7 untuk data train dan test 3. Lalu yang selanjutnya dapat diimplementasikan random forest-nya. Di sini kita menggunakan library scalar dengan menggunakan random forest classifier-nya. Lalu untuk hasilnya akurasinya 0,847. Untuk datanya ini kita menggunakan multi kategori. Terdapat beberapa cuaca yang ada di datasetnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami.